saya Lestari, kelas 11 akuntansi 2, nomor absen 18. Di sini, saya ingin membagikan reaksi dan pemahaman saya setelah menonton video penting mengenai keterkaitan antarsila Pancasila. Awalnya, saya salah. Saya mengira 5 sila Pancasila itu bisa dijalankan sendiri-sendiri. Ternyata, video ini betul-betul mengubah cara pandang saya. Buku Pendidikan Pancasila, kelas 11, tahun 2023. Bab 1. Menjiwai Pancasila. Sub A. Keterkaitan antarsila Pancasila. Pembacaan teks Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman-teman, yang kalian dengarkan tadi merupakan pelafalan teks Pancasila, di mana dalam membacanya, kita melafalkan satu persatu secara berurutan. Hal tersebut sesuai dengan yang dinyatakan dalam Instruksi Presiden nomor 12 tahun 1968. Nah, pada audio ini, kalian akan menyimak materi pertama pada bab 1, yaitu tentang keterkaitan antarsila Pancasila. Selamat menyimak ya. Pada tahun 1984, Muhammad Hatta beserta 4 tokoh lainnya menulis buku yang berjudul Uraian Pancasila. Hatta memberikan penjelasan tambahan mengenai cara memahami dan mengamalkan Pancasila. Baginya, Pancasila sebagai 5 asas atau prinsip dasar dan ideologi negara. Pemaknaan dan penerapannya merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Lalu, bagaimana hubungan dari sila-sila dalam Pancasila tersebut? Teman-teman, pertama, ayo kita mengulas keterkaitan antara sila pertama dan sila kedua. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, mengajarkan kita pentingnya meyakini dan menjalankan ajaran-ajaran agama yang dipeluk oleh masing-masing individu. Lalu, bagaimana hubungannya dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Keterkaitan antara sila pertama dan kedua sangat penting. Saat kita mengamalkan ajaran agama, kita juga harus memperlakukan sesama dengan kasih sayang sesuai sila kemanusiaan yang adil dan beradab, berdasarkan keimanan kepada Tuhan yang Maha Esa. Teman-teman, selanjutnya kita akan menelaah bagaimana hubungan yang terjalin antara sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, dan sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila ketuhanan yang Maha Esa memperkuat nilai keagamaan dan spiritualitas. Sementara, sila persatuan Indonesia menekankan pentingnya persatuan dalam keberagaman. Semakin kita beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, semakin kita menerima dan merayakan keberagaman, mengokohkan rasa persatuan. Kedua sila mendorong prinsip ketuhanan yang diimani dan diamalkan dengan cinta kepada tanah air dan bangsa Indonesia, tercermin dalam upaya menjaga alam dan merawat persatuan dalam keberagaman suku, agama, bahasa, dan budaya. Ajaran ketuhanan dalam agama harus memupuk rasa cinta terhadap tanah air dan bangsa bagi para pemeluknya. Baiklah teman-teman, kalian sudah menyimak keterkaitan sila pertama dan sila kedua, serta keterkaitan sila pertama dan sila ketiga. Kalian sudah paham kan bagaimana keterkaitannya? Nah, sekarang coba kalian cari contoh sikap atau perilaku yang mencerminkan keterkaitan sila-sila tadi. Selamat mencoba! Teman-teman, penjabaran selanjutnya adalah keterkaitan sila kedua dan sila ketiga. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, serta sila ketiga, persatuan Indonesia, memiliki hubungan erat. Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945 menyampaikan bahwa Pancasila memandang pentingnya keseimbangan status dalam diri setiap manusia Indonesia, baik sebagai anggota masyarakat global maupun warga negara Indonesia. Identitas kebangsaan dalam sila persatuan mencerminkan kemanusiaan universal sejalan dengan sila kedua. Nasionalisme Indonesia didasarkan pada nilai-nilai kemanusiaan, mengakui keberagaman sebagai bagian dari umat manusia. Indonesia diharapkan menjalani kehidupan harmonis dan setara dengan sesama sesuai ajaran Tuhan yang Maha Esa. Dalam konteks nilai-nilai Pancasila, terdapat keterkaitan yang signifikan antara sila ketiga dan sila keempat. Hubungan antara sila persatuan Indonesia atau sila ketiga dan sila kerakyatan atau sila keempat menekankan pentingnya nilai-nilai demokrasi dan kedaulatan rakyat. Prinsip kebangsaan dalam sila ketiga mencakup demokrasi dan hak asasi manusia untuk kepentingan bangsa Indonesia. Setiap upaya atas nama bangsa Indonesia
harus sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi. Ini menegaskan pentingnya kesetaraan di masyarakat, di mana setiap individu memiliki peran yang sama dalam kemajuan negara, sesuai dengan prinsip yang diungkapkan oleh Soekarno dalam pidato 1 Juni 1945. Teman-teman, selanjutnya terdapat keterkaitan antara sila keempat, yaitu sila kerakyatan, dengan sila kelima, yaitu sila keadilan sosial. Hubungan sila keempat dan kelima menekankan pentingnya demokrasi dalam politik dan sosial ekonomi untuk kesejahteraan seluruh masyarakat Indonesia. Bentuk pemerintahan demokrasi sebagai cara bangsa Indonesia untuk mencapai suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Implementasi demokrasi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat tidak hanya tentang kebebasan atau kedaulatan rakyat, tetapi juga tentang pencapaian keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat sebagai bagian dari hak sosial ekonomi warga negara. Teman-teman, 5 sila Pancasila saling mendukung dan tidak dapat dipisahkan. Setiap sila memiliki peran penting dalam membentuk kesatuan dan makna Pancasila secara utuh. Kita sebagai warga negara bertanggung jawab untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, teman-teman, kalian sudah mengerti kan bagaimana keterkaitan antar sila dalam Pancasila? Waktunya beraktivitas. Dalam aktivitas kali ini, kalian bisa berdiskusi secara berkelompok untuk menemukan contoh sikap atau perilaku keterkaitan antar sila dalam Pancasila. Selamat mencoba! Setelah menonton, saya langsung mendapat kesimpulan besar. Pancasila adalah satu kesatuan utuh, tidak bisa dipisah. Seperti yang ditegaskan dalam video, kelima sila ini harus kita amalkan secara bersamaan. Artinya, setiap sila yang kita jalankan pasti akan menjiwai dan didukung oleh sila yang lain. Berikut adalah poin-poin keterkaitan yang paling berkesan bagi saya. Sila pertama dan sila kedua, inti keterkaitannya adalah menjadikan iman kita sebagai dasar untuk bersikap adil, beradab, dan penuh kasih sayang kepada sesama. Sila pertama dan sila ketiga, hubungannya yaitu bahwa karena kita beriman, kita harus bisa lebih menerima dan merayakan keberagaman. Hal ini yang akan menguatkan persatuan kita. Sila kedua dan sila ketiga, keterkaitannya adalah menjadikan rasa kemanusiaan yang universal sebagai fondasi bagi kita untuk membangun dan mencintai persatuan bangsa. Sila ketiga dan sila keempat, hubungannya adalah bahwa segala upaya demi persatuan bangsa harus dijalankan melalui cara yang demokratis, musyawarah, dan menjunjung kesetaraan. Sila keempat dan sila kelima, keterkaitan ini menegaskan bahwa demokrasi hanyalah sebuah alat, dan tujuannya adalah untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Kesimpulannya, saya yakin kelima sila ini saling menopang dan tidak bisa berdiri sendiri. Mari kita tunjukkan bahwa kita mampu mengamalkan kesatuan Pancasila ini dalam setiap tindakan kita sehari-hari. Terima kasih sudah menonton.